Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baik lagi bersama saya di channel Solusi Pinjol. Oke, di video kali ini saya akan bahas ya salah satu komentar yang masuk ke channel saya yang katanya data pribadi dia akan digunakan untuk pinjol oleh Kredit Pintar karena dia galbay di Kredit Pintar. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sedang galbay di Kredit Pintar ya takut diancam seperti nasabah yang komentar di channel saya ini. Nah, maka teman-teman bisa simak video ini sampai selesai supaya teman-teman itu tidak merasa resah dan takut lagi ya ketika galbay pinjol seperti Kredit Pintar ataupun pinjol legal lainnya. Oke teman-teman, perlu kalian ketahui ya, misalkan kalian diinfokan data kalian itu mau digunakan untuk pinjol lagi ya ke aplikasi lain karena kalian galbay di Kredit Pintar, maka mereka sudah melanggar hukum teman-teman ya. Mereka itu sudah melanggar Undang-Undang 67 ayat 3 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana penjara paling lama 6 tahun ya, dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar. Nah, jika mereka melakukan seperti itu, mereka sudah melanggar hukum atau melanggar undang-undang ya. Jadi berurusannya dengan hukum teman-teman ya. Jadi mereka itu sudah melakukan tindak pidana ya, pencurian data ya, tanpa tanpa ada persetujuan dari pemilik data pribadinya. Nah, misalkan mereka seperti itu, kalian tinggal laporkan ke polisi saja. Misalkan terbukti mereka benar melakukan seperti itu. Nah, tetapi harus kalian ketahui, mereka ngomong seperti itu ya, itu hanyalah nakut-nakuti nasabah yang galbay saja. Mereka pikir yang galbay itu tidak tahu pasal ya, seperti itu. Maka mereka buat seperti itu ya untuk memancing nasabah yang galbay supaya takut dan mau bayar. Nah, jika mereka melakukan seperti itu, kalau misalkan benar, kalian tinggal laporkan saja mereka sudah melanggar undang-undang teman-teman ya. Ya, kalau misalkan ada DC yang ngomong seperti itu, kalian tinggal laporkan saja. Kalian tinggal screenshot handphonenya, laporkan ke pihak yang berwajib seperti itu. Ya, jadi mereka itu sebenarnya sih ya hanya gertakan saja. Ya, itu adalah teknik ya supaya kalian itu mau bayar ya. Nah, tetapi mau gimana kalau nasabahnya nggak punya uang sama sekali ya? Ya mau gimana lagi ya teman-teman ya. Ya intinya harus ya otomatis harus galbaikan saja dulu ya. Jadi nggak usah takut misalkan kalau kalian galbay di Kredit Pintar itu kalian tenang saja. Kalau pinjol Kredit Pintar itu kan pinjaman online resmi OJK. Nah, kalau kalian misalkan galbay juga ya nggak apa-apa, ada sanksinya juga kan teman-teman ya. Kalian dikenakan bunga keterlambatan, kemudian data kalian di blacklist oleh OJK ya, kalian tidak bisa pinjam lagi ke aplikasi pinjaman online lain. Nah, misalkan terjadi ada data kalian digunakan seperti ini, berarti sudah melanggar hukum teman-teman ya, intinya seperti itu. Itulah hanyalah gertakan saja, saya jelaskan kembali kepada teman-teman yang galbay Kredit Pintar. Misalkan ada DC yang menghubungi kalian seperti itu, data pribadi kalian akan digunakan pinjol karena kalian punya hutang di Kredit Pintar. Nah, itu adalah hanyalah gertakan saja. Mereka juga pasti lebih tahu undang-undang ya teman-teman ya. Berhubung mereka pikir kalian yang galbay di Kredit Pintar tidak tahu undang-undang, maka mereka bikin seperti itu ya, bikin informasi seperti itu. Padahal itulah hanyalah gertakan saja supaya yang galbay di Kredit Pintar itu mau bayar. Nah, tetapi dipikir lagi, kalau misalkan benar-benar tidak punya uang, mau bayar pakai apa kan? Ya intinya kita mau niat bayar saja ya, tapi nggak tahu kapannya. Yang penting ada niatan bayar. Intinya seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan disengaja itu memang beda cerita ya, beda cerita. Kalau ada niatan bayar tetapi belum bisa bayar, nah maka dari itu ya galbaikan saja dulu teman-teman ya. Nanti juga kalau kalian niat benar-benar mau bayar pasti akan kebayar ya. Intinya seperti itu.
Nah misalkan ada yang ngancam-ngancam seperti itu dari pihak DC-nya, ya itu hanyalah gertakan saja. Saya juga berpengalaman ya di Galbay di Kredit Pintar, baru 1 hari saya sudah dibilang maling lah, apalah seperti itu ya. Itulah biasanya DC itu seperti itu teman-teman ya, penagihannya emang kurang sopan sekali. Ya makanya bagi teman-teman yang Galbay di pinjol itu harus sering menonton video-video ya seperti ini, video-video seperti ini supaya kebal gitu kan, mau ngomong apa gimana ya seperti itu. Jadi mau ada ancaman seperti apa, jadi nanti teman-teman itu nggak takut lagi, nggak resah ya. Jadi harus tahu bagaimana cara menghadapinya. Terus jangan panik, intinya seperti itu teman-teman ya. Namanya hutang piutang itu emang tidak ada pidananya teman-teman ya. Misalkan kalian itu benar-benar tidak punya uang, ya sudah biarkan saja dulu ya. Kalau masalah pinjol emang harusnya hanya perdata saja. Jadi kalau misalkan terjadi menggunakan data kalian untuk pinjol lagi, memang mereka itu punya data pribadi kalian ya, yang Galbay di Kredit punya datanya, punya wajahnya juga. Nah takutnya benar melakukan seperti itu, kalian tinggal laporkan saja ya, laporkan saja. Oke, mungkin dari saya segitu saja ya. Mungkin ada kata-kata yang kurang jelas, bisa berkomentar, saya insya Allah saya akan balas ya secepatnya. Namun di video ini ya saya hanya jelaskan segitu saja ya. Intinya kalau misalkan kalian diancam seperti itu nggak usah takut, itulah hanyalah gertakan saja ya. Kalau misalkan benar mereka berarti sudah melanggar hukum ya, melanggar undang-undang. Jadi intinya seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya channel ini cepat berkembang dan memberikan manfaat bagi semua orang atau semua nasabah yang gagal bayar pinjol atau Galbay pinjol, supaya tidak merasa takut dan resah lagi ketika Galbay dipinjol. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.